Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1147. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Maka kedua orang ini tidak boleh menyalahkannya karena bersikap kasar. Segera tulang-tulang dan kerangka-kerangka yang tak terhitung jumlahnya juga langsung bergegas menuju ke arah Molly dan iblis api merah. Namun saat berikutnya semua orang pun merubah ekspresinya karena mereka melihat tulang-tulang dan kerangka yang membungkus ke arah Molly dan iblis api merah. Tiba-tiba itu musnah di bawah energi iblis dan api merah yang dilepaskan oleh Molly dan iblis api merah. Apa? Pemandangan seperti itu pun seketika membuat semua orang tercengang. Bahkan, Yang Mulia Bumi Yuan Shun juga terkejut. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Kapan dua arogansi tertinggi muncul di ras iblis bulan yang kecil ini? Hahaha, Qin membunuh tulang dan kerangka itu satu demi satu. Dia lelah membunuh mereka. Dan ketika melihat Molly dan iblis api merah telah memblokir kerangka-kerangka itu untuknya, Qin tiba-tiba berteriak dan melompat. Pada saat ini di tubuhnya, aura naga sejati yang menakutkan terus meletus, dan niat pedang naik ke langit. Banyak aura pedang naga sejati yang mengembun dengan gila-gilaan dan berubah menjadi sungai pedang yang luas. Kemudian sungai pedang itu langsung menebas ke arah kerangka-kerangka itu sebelum pada akhirnya mendekat ke arah tulang emas Xiao Huang. Cari mati, tulang emas Xiao Huang meraung, dia pun segera melayangkan sebuah tinju. Dan boom, tinju dan sungai pedang itu pun seketika bertabrakan. Seketika kekosongan tempat serangan itu berada pun langsung hancur dan lenyap, dan sebuah lubang hitam yang mengerikan muncul. Dan kemudian tulang emas Xiao Huang menderita kerugian di dalam pukulan ini. Tulang emas Xiao Huang terkejut dan dia terbang keluar, dan dia berguling di udara sebelum pada akhirnya dapat menstabilkan sosoknya. Bagaimana ini mungkin? Melihat tulang emas Xiao Huang diblokir oleh pedang milik Qin, para ahli yang mulia dari 10.000 ras tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan mereka tidak dapat mempercayai pemenangan ini. Bahkan puncak ahli yang mulia bumi seperti Yang Mulia Bumi Yuan Shun juga dapat melihat sosoknya bergerak. Dia berfluktuasi di dalam nyala api besar di dekat bintang-bintang gelap, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, bocah naga sejati ini bahkan bukan ahli yang mulia bumi. Tetapi bagaimana mungkin tulang kaisar emas bisa diblokir seperti itu? Pada saat kritis sebelumnya, tulang emas Xiao Huang mengeluarkan harta rahasia di tubuhnya dan harta rahasia itu bersinar lalu menstabilkan tubuh fisiknya. Tetapi dia tidak terluka parah, dia hanya terlempar jauh. Bagus, semakin kuat kamu, semakin aku berminat untuk membunuhmu. Aku akan memberitahumu kesenjangan antara saya dan Anda, kata tulang emas Xiao Huang. Dia meraung. Dan setelah mengatakan itu, terdengar suara gemuruh. Pada saat ini, hantu kerangka berwarna-warni tergantung di atas kepalanya. Ketika hantu kerangka berwarna-warni ini muncul, tulang berwarna-warni yang tak berujung antara langit dan bumi berubah menjadi warna-warni yang sangat luas, membentuk kerajaan tulang. Langit penuh pancaran cahaya warna-warni ini melekat di tubuh tulang emas Xiao Huang, sebelum pada akhirnya tulang emas Xiao Huang menjelma menjadi tubuh emas. Pada saat ini, Kaisar Tulang Emas Xiao Huang mendesak sumber tulang dari 10.000 ras yang telah dia serap sebelumnya, menyebabkan tubuhnya melonjak dengan napas yang cerah. Hahaha, begitu sumber tulang dari 10.000 klan keluar, bocah klan naga sejati itu pasti akan mati, ucap seseorang dari klan tulang. Di bawah komando Kaisar Tulang Emas Xiao Huang, beberapa orang kuat dari klan tulang sangat bersemangat, terutama Yang Mulia Bumi Tulang Putih. Dengan ekspresinya yang bersemangat, membuat beberapa ahli yang mulia dari klan tulang mau tidak mau bersorak untuk Kaisar Tulang Emas Xiao Huang. Sumber tulang dari klan naga sejati, sejujurnya kursi ini belum pernah memurnikannya. Aku sangat ingin tahu seperti apa rasanya, itu pasti enak, kata tulang emas Xiao Huang. Dia berkata dengan muram, dan dia menjerit panjang. Kekuatan sumber tulang berwarna-warni di atas kepalanya mengalir seketika, dan itu mengalir ke tubuhnya. Dan dalam sekejap, seluruh tubuh tulang emas Xiao Huang berubah. Tubuhnya berderit, dan seluruh tubuhnya pun berubah menjadi sosok binatang tulang emas yang berkilauan.
Pada saat ini, sosok sebenarnya dari tulang emas Xiao Huang telah menghilang, dan yang muncul di depan semua orang adalah seekor binatang besar dengan tulang emas. Binatang raksasa bertulang emas ini terletak di antara langit dan bumi, dan kepalanya lebih besar daripada gunung. Apa ini? Para master di sana juga tiba-tiba merubah ekspresinya. Mereka tidak menyangka tulang emas Xiao Huang bisa berubah menjadi monster tulang emas besar yang langsung mengejutkan semua orang. Kaisar tulang emas jelas merupakan klan tulang yang kuat. Bagaimana dia bisa menjadi binatang seperti itu? Segera binatang tulang emas raksasa itu langsung melayangkan tangannya untuk menekan Qin Chen. Melihat itu, Qin Chen pun langsung melepaskan cakar naga yang kacaunya. Dan pada saat ini, bayangan ribuan cakar naga berubah menjadi cakar yang tajam melayang di langit. Langsung bertabrakan dengan cakar tulang emas dan boom. Akan tetapi walaupun itu bisa menahan beberapa saat, tetapi pada saat ini di bawah tekanan cakar binatang tulang emas itu, tubuh Qin Chen terus tenggelam. Sekalipun cakar naganya sekuat langit, namun itu tetap tidak memiliki kekuatan yang sama dengan cakar binatang tulang emas itu. Karena ini adalah kekuatan puncak yang mulia bumi yang menakutkan. Hahaha, ini semakin menarik, kata Qin Chen. Di bawah cakar emas yang menakutkan ini, Qin Chen tertawa. Kamu ingin mati? Melihat Qin Chen masih bisa tertawa di bawah serangannya, tulang emas Xiao Huang sangat marah dan dalam sekejap dia pun meningkatkan intensitas serangannya. Akan tetapi walaupun serangannya diperkuat, Qin Chen masih bisa menandingi tulang emas Xiao Huang itu. Luar biasa, bocah naga sejati ini benar-benar bisa melawan tulang emas Xiao Huang hingga level ini. Sulit membayangkan bagaimana orang ini berkultivasi. Tidak normal. Ada arogansi seperti itu dari klan naga sejati. Kenapa aku belum pernah mendengarnya? Dalam pertempuran ini, bahkan yang mulia bumi Yuan Shun pun terkejut. Pesona bayangan juga penuh perhatian. Dan master umat manusia seperti yang mulia bumi Wan Yi juga memiliki mata yang bermartabat. Mereka harus kagum dan harus mengakui bahwa Qin Chen ini memang sangat kuat. Bahkan yang mulia bumi tulang putih juga saat ini merubah ekspresinya. Meskipun dia memandang Qin Chen dengan tidak nyaman, dan dia juga sangat ingin membunuh Qin Chen dengan tangannya sendiri. Akan tetapi dalam pertempuran hari ini, dia harus mengakui bahwa hanya ahli teratas top seperti tulang emas Xiao Huang yang layak menjadi lawan Qin Chen. Dengan kata lain, dia adalah ahli yang mulia bumi biasa dan dia tidak layak sama sekali untuk bisa menandingi Qin Chen. Pada saat ini, naga sejati yang kacau dan binatang buas tulang emas itu bertarung hingga langit runtuh. Pada akhirnya, naga sejati kacau yang menutupi langit bersinar dalam sekejap dan tubuh besar itu menghilang dengan kecepatan yang luar biasa. Pada akhirnya, tulang emas Xiao Huang itu jatuh ke tanah. Dia nampak terluka dan sosoknya pun berubah kembali menjadi sosok aslinya. Dan pada saat yang sama, sosok naga kacau yang besar juga menghilang dan Qin Chen juga mengungkapkan penampilan aslinya. Meskipun Qin Chen terlihat sedikit malu, akan tetapi Qin Chen tidak terluka. Apa? Pemandangan mengejutkan ini pun seketika mengubah ekspresi semua orang. Tulang emas kaisar dikalahkan. Puncak yang mulia bumi yang bermartabat seperti tulang emas Xiao Huang sebenarnya dikalahkan oleh anak naga sejati ini. Mustahil. Banyak orang menjadi gila dan tidak percaya dengan pemandangan di depan mereka. Pada saat ini bahkan yang mulia bumi Wan Yi dan yang lainnya juga tercengang. Jelas sekali mereka melihat bahwa kondisi tulang emas Xiao Huang berada dalam kondisi yang cukup terluka. Akan tetapi anak naga sejati itu tidak terluka sama sekali. Wah, kamu membuatku marah, kata tulang emas Xiao Huang. Dia jelas tidak memiliki wajah, tetapi saat ini dia merasakan wajahnya panas. Dan di matanya, api gelap mekar dengan aura yang mengerikan dan dia sangat marah. Betapa memalukannya dikalahkan oleh junior dari suku naga sejati ini. Dan ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan di awal. Dan kemudian boom, tulang belakang yang mengerikan keluar dari tubuh tulang emas Xiao Huang. Kemudian di atas kepala tulang emas Xiao Huang, tulang-tulang besaran membumbung ke langit dan singgasana tulang putih muncul di antara langit dan bumi. Dan seluruh sosok tulang emas Xiao Huang duduk bersila. Tahta tulang putih. Melihat tahta tulang ini, banyak orang menggertakkan gigi karena kebencian. Sebelumnya, Kaisar tulang emas Xiao Huang menggunakan tahta tulang ini untuk membunuh banyak orang. Tahta tulang ini adalah harta karun tertinggi Kaisar tulang emas yang tak tertandingi. Ini masalah. Banyak orang yang merubah ekspresinya
Mereka semua telah melihat kekuatan tahta tulang ini. Harta karun seperti itu dapat dengan mudah menghancurkan yang kuat. Bagaimana Qin Chen ini bisa menolaknya hanya dengan sendirian? Mata semua orang saat ini semakin terfokus. "Jika kamu tidak bisa mengalahkanku, gunakan saja harta karun itu," kata Qin Chen. Dia tersenyum dingin. "Selama itu bisa membunuhmu, itu sama saja," kata tulang emas Xiao Huang. Dia berkata dengan dingin juga. Pertempuran sebelumnya dengan Qin Chen memberitahu dia bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk membunuh Qin Chen tanpa mengandalkan kekuatan eksternal. Karena ini masalahnya, maka dia harus menggunakan kekuatan penuhnya. "Kalau begitu, aku tidak tertarik," kata Qin Chen. Dia tiba-tiba tersenyum. Dan kemudian Qin Chen berkata kepada Molly yang berada di belakangnya, "Setelah bermain untuk waktu yang lama, kamu seharusnya melakukan sesuatu, bukan? Selanjutnya, aku akan menyerahkan dia kepadamu," kata Qin Chen. "Apa?" Mendengar itu, Molly dan iblis api merah pun terkejut. Tidak baik. Molly segera merasa tidak enak di hatinya. Namun sebelum Molly sempat berbicara, Qin Chen telah mengguncang sosoknya. Sosok Qin Chen berubah menjadi naga sejati yang kacau. Sosok Qin Chen melintas, dan seluruh sosok Qin Chen terbang langsung menuju ke bintang gelap. Apakah dia tidak ingin bertengkar lagi? Para ahli yang mulia dari 10.000 ras yang hadir sedikit bingung. "Hah, mau lari?" kata tulang emas Xiao Huang. Dia berteriak dengan marah. Sosoknya pun segera menggelegar. Tahta tulang putih datang menuju ke arah Qin Chen, dan sejumlah besar tulang putih melonjak untuk menutupi Qin Chen secara instan. Namun kekuatan ruang aneh melintas di tubuh Qin Chen, dan di tubuhnya aura pedang naga sejati melonjak. Dan aura pedang naga sejati itu berubah menjadi lautan luas. Dan boom! Pedang besar Qin Chen itu seketika bertabrakan dengan kuat dengan formasi tulang menakutkan yang dibentuk oleh tahta tulang putih. Dengan raungan yang keras, tahta tulang itu mencicit, dan formasi luas yang dibentuk oleh aura pedang Qin Chen dan kekuatan dunia api itu langsung meledak dan membuka celah. Kemudian Qin Chen mengguncang sosoknya, dan dia pun langsung memasuki aura kacau bintang gelap tersebut. "Kekuatan ini, kamulah yang mematahkan tahta tulang ini sebelumnya," kata tulang emas Xiao Huang. Dia sangat marah, dan dia ingat bahwa ketika dia memblokir 10.000 klan sebelumnya, ada kekuatan pembakaran yang mengerikan yang menghancurkan formasi tulangnya, yang sangat mirip dengan kekuatan yang ditampilkan Qin Chen sekarang. "Orang ini, ayo pergi juga." Melihat Qin Chen bergegas langsung ke bintang yang gelap dan melemparkan dirinya dan iblis api merah ke sini, Molly hampir gila. Kemudian mereka berdua pun melesat. Ekspresi Molly dan iblis api merah sedikit berubah. Mereka berdua langsung berkedip dan mengikuti Qin Chen untuk pergi ke bintang gelap. "Kalian berdua tidak akan bisa lari," kata tulang emas Xiao Huang. Wajahnya berubah. Dia membiarkan Qin Chen mengambil kesempatan untuk bergegas ke bintang gelap. Bagaimana mungkin Molly dan iblis api merah juga dibiarkan masuk? Seketika formasi tulang putih yang menakutkan seperti langit luas langsung menekan mereka berdua. "Oh sial," kata Molly. Dia kesal dan ingin muntah darah. "Qin Chen, penipu ini, anak ini, dia memiliki kekuatan untuk bisa mengalahkan tulang emas Xiao Huang. Tetapi sekarang, dia telah memilih untuk melarikan diri. Dia jelas tidak ingin memperlihatkan kekuatannya," kata Molly. "Bunuh!" Mata Molly dingin. Dia secara alami tidak takut kepada Kaisar Tulang Emas. Tetapi jika dia bermain melawan tulang emas Xiao Huang, dia pasti akan memperlihatkan kekuatan spesialnya. Formasi 100 Dewa Iblis. Menghadapi tahta tulang Kaisar Tulang Emas, Molly tidak punya pilihan selain menampilkan formasi 100 Dewa Iblis. Seketika semua orang pun hanya melihat sebuah formasi besar. Formasi besar ini tampaknya telah membuka dunia sendirian. Itu tergantung tinggi di langit berbintang. Dan di dunia tak berujung dari formasi besar tersebut terdapat 100 bayangan seperti iblis. 100 bayangan iblis ini dilindungi oleh baju besi iblis. Dan setiap bayangan iblis memancarkan aura seperti dewa iblis. Formasi besar ini tampaknya adalah negara iblis. Dan 100 bayangan iblis di dalam formasi besar itu tampaknya adalah dewa dan iblis tertinggi di negara ini. Dan kemudian boom! Di bawah pengawasan semua orang, ratusan iblis dan tahta tulang itu saling bertabrakan. Setelah tabrakan, terlihat dengan mata telanjang, tahta tulang yang didorong oleh Yang Mulia Bumi Tulang Emas mengeluarkan suara berderak. Dan Anda dapat melihat formasi besar tulang yang dibentuk oleh tahta tulang itu terus-menerus meledak dan berputar di bawah bayang-bayang 100 dewa iblis ini. Dan dalam sekejap, ratusan tulang putih itu pun meledak.
Tahta tulang itu sebenarnya diledakkan oleh Molly, tetapi Molly tidak memanfaatkan kemenangan tersebut. Sebaliknya, mata Molly bersinar. Dia lalu menyimpan formasi ilahi 100 iblisnya itu, menarik Raja Iblis Api Merah, dan dia dan Iblis Api Merah langsung memasuki area luar bintang gelap. Sementara tulang emas Xiao Huang di sisi lain dia terkejut dan dia terbang keluar. Tubuhnya meledak dengan aura tulang, dan seluruh sosoknya mengeluarkan sedikit aura tulang asli. Trauma parah di tubuhnya, trauma tulang emas miliknya, dan dia nampak sangat malu. Kaisar tulang emas melihat tulang emas Xiao Huang terhempas. Para master dari klan tulang itu bergegas satu demi satu dan semuanya tercengang. Apa yang mereka lihat? Qin Chen tidak hanya dapat memecahkan blokade Kaisar tulang emas Xiao Huang dan bergegas ke area luar bintang gelap, tetapi kedua iblis itu juga hampir bisa meledakkan tahta tulang Kaisar tulang emas. Adegan ini membuat mereka menjadi tulang belulang. Setiap orang kuat dari klan tulang memiliki kulit kepala yang kesemutan dan keringat dingin. Tidak hanya mereka, para master dari 10.000 klan juga nampak terkejut. Formasi besar macam apa itu sebelumnya? Apakah kamu melihatnya? 100 hantu dewa iblis, masing-masing seperti dewa, itu mengerikan. Bukan hanya karena hantu iblis, tetapi juga aura kacau. Benda ini jelas bukan harta karun yang disembunyikan oleh alam dewa Piantin. Penting juga untuk mengetahui bahwa formasi tahta tulang adalah puncak dari ras tulang. Itu merupakan harta tertinggi tingkat yang mulia bumi puncak. Kecuali jika itu adalah artefak penguasa surga. Bagaimana artefak penguasa bumi biasa bisa dihempaskan seperti itu? Apa? Harta karun tingkat surga, mendesis. Untuk sesaat, terdengar suara menghirup udara dingin di mana-mana di lapangan. Dan banyak orang yang terkejut, jantung mereka berdebar kencang dan mata mereka panik. Meskipun mereka tidak dapat merasakan tingkat harta karun yang dikeluarkan oleh Molly sebelumnya, tetapi karena harta karun itu dapat memblokir tulang emas Xiao Huang, maka semua orang hanya bisa membayangkan bahwa harta karun tersebut adalah harta tingkat surgawi. Harta karun tingkat yang mulia surgawi ini adalah harta yang bahkan membuat master di ranah yang mulia surgawi akan tergila-gila padanya. Tetapi saat ini harta itu benar-benar jatuh ke tangan anak keras iblis seperti Molly. Mendesis, dalam sekejap mata semua orang membara, dan bahkan mata yang mulia bumi Yuan Hun pun dengan panik menatap Molly. Kurang ajar. Para ahli yang mulia dari 10.000 klan dikejutkan oleh harta tingkat surgawi yang dikeluarkan oleh Molly. Tetapi pada saat ini, hati Kaisar tulang emas dipenuhi dengan kemarahan yang tak ada habisnya. Dia yang bermartabat, sosok tertinggi, tetapi saat ini dia telah dikalahkan satu demi satu di tangan dua orang junior dari generasi muda. Bagaimana wajahnya bisa bertahan di masa depan? Kemana kalian bisa pergi? Kata tulang emas Xiao Huang, dia marah. Dia lalu mengendarai tahta tulangnya dan bergegas menuju bintang gelap dalam sekejap, mengejar Molly dan Qin Chen. Jika dia tidak membunuh Molly, maka dia tidak akan memiliki wajah apapun di masa depan. Dan kemudian, boom, begitu dia memasuki wilayah bintang gelap ini, kekuatan kegelapan dan kekacauan yang mengepul seperti lautan luas menghantam tubuhnya. Meskipun kekuatan tulang emas Xiao Huang sangat kuat, akan tetapi dia akan tertekan oleh aura kekacauan hitam ini. Tetapi tulang emas Xiao Huang tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran di wajahnya. Dia tidak bisa dengan mudah memasuki bintang gelap ini. Dan dia sangat yakin bahwa Qin Chen dan Molly juga secara alami tidak akan bisa dengan mudah memasuki bintang gelap ini. Akan tetapi di saat tulang emas Xiao Huang mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, wajahnya tiba-tiba berubah. 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Dia pun terkejut karena dia melihat Qin Chen, Molly, dan Iblis Api Merah. Semuanya memiliki aura yang melonjak, seolah-olah mereka memasuki tanah tak bertuan. Qin Chen dan yang lainnya berjalan terlalu cepat, dan bahkan para ahli yang mulia dari 10.000 ras pun sangat terkejut. Lihat itu. Melihat Qin Chen dan yang lainnya terus menembus ke dalam bintang yang gelap, banyak orang tercengang, terutama ketika Qin Chen dan yang lainnya memasuki kedalaman 1.000 mil dalam sekejap. Semua orang ini mau tidak mau terkejut. Perlu dipahami bahwa pinggiran luar bintang gelap ini berjarak sekitar puluhan ribu mil jauhnya dari permukaan bintang gelap. Jarak ini berada dalam kehampaan dunia luar. Bagi para ahli yang mulia ini hanyalah jarak yang dapat dilintasi dalam sekejap mata. Namun di bawah pengeboman aura gelap dan kacau yang mempul ini, bahkan ahli yang mulia bumi
terdalam pun tidak akan dapat masuk ke tempat yang jaraknya 7 atau 8.000 mil dan masih agak jauh dari jarak bintang gelap. Tetapi Qinchen, dalam sekejap mata, jarak ribuan mil telah dilintasinya. Bagaimana ini tidak mengejutkan semua orang? Anda harus tahu bahwa Kaisar Tulang Emas Yao Huang sekalipun yang mengikuti mereka bertiga, dia hanya bisa berjalan 7 atau 800 mil dengan susah payah. Orang-orang ini bagaimana mungkin? Kata Tulang Emas Yao Huang, dia tampak sangat marah. Dan kemudian dia pun segera mendorong basis kultivasi puncak yang mulia buminya hingga ekstrim. Dan tulang-tulang di tubuhnya melonjak. Dia bergegas menuju ke arah Qinchen, Molly, dan Iblis Api Merah. Jelas sekali dia mencoba menghalangi kemajuan beberapa orang itu. Tetapi ketika Tulang Emas Yao Huang maju dengan panik, dia terus-menerus menahan aura hitam kacau. Dan akhirnya setelah memperdalam ribuan mil, dia segera mengangkat kepalanya, tetapi terkejut ketika melihat Qinchen dan Molly telah mencapai kedalaman 1.500 mil. Dalam sekejap mata, Qinchen dan yang lainnya telah melangkah lebih jauh, sejauh 500 mil. Mustahil. Semua orang pun menjadi gila, dan Qinchen juga Molly itu bergerak terlalu cepat. Dan itu benar-benar terlalu cepat. Dan itu hanya tinggal 2.000 mil lagi dari para ahli yang mulia teratas top di depan. Bagaimana ketiga orang ini melakukannya? Banyak orang yang bingung dan menjadi gila. Namun apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa meskipun Qinchen dan Molly belum pernah mencoba memasuki bintang gelap ini, namun mereka telah menyerap sejumlah besar aura kekacauan hitam ketika mereka berada di wilayah aura kekacauan hitam sebelumnya. Kekuatan di wilayah aura kekacauan hitam sebenarnya sangat mirip dengan kekuatan nyala api gelap yang kacau di luar bintang gelap ini. Dan keduanya hampir sama. Perlawanan Qinchen terhadap aura hitam ini jauh melampaui rata-rata puncak yang mulia bumi. Qinchen dan yang lainnya masih berjalan lebih dalam. Seketika 2.300 mil, 2.500 mil. Pada saat ini, seluruh adegan menjadi sunyi, terutama untuk ras tulang. Mereka semuanya bodoh sekaligus. Mereka benar-benar bodoh dan semua orang dari ras tulang hampir bingung. Awalnya mereka berharap Kaisar Tulang Emas Yao Huang dapat mengejar Qinchen dan yang lainnya dan memenggal kepala mereka, lalu memulihkan reputasi ras tulang mereka. Tetapi ketika melihat semua ini di hadapan mereka, hati mereka putus asa. Tulang Emas Yao Huang bahkan tidak bisa mengikuti jejak Qinchen. Lalu bagaimana dia bisa memenggal pihak lain? Tidak hanya ras tulang yang mengalami depresi, tetapi Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya juga nampak terkejut. Sementara di kejauhan, para ahli yang mulia dari 10.000 ras yang awalnya menyaksikan kegembiraan itu, pada saat ini mereka melihat Tulang Emas Yao Huang menukik menuju ke kedalaman bintang gelap. Dan ekspresi dari banyak orang kuat yang awalnya diblokir oleh Tulang Emas Yao Huang di luar bintang gelap seketika bergerak, dan mereka kemudian datang dengan ganas menuju bintang gelap ini. Dan ketika melihat adegan ini, Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka. Tulang Emas Yao Huang kembali, kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun kepada Tulang Emas Yao Huang. Pada saat ini Tulang Emas Yao Huang yang sedang mengejar Molly dengan aura pembunuh, dia sedikit merubah ekspresinya dan dia pun buru-buru berkata, "Tuan Yuan Hun, biarkan aku membunuh anak-anak ini. Ingat, tugasmu adalah menjaga pinggiran bintang gelap. Jangan lupakan perjanjian kita," kata Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dia berkata dengan dingin. Karena menurutnya dibandingkan dengan bisa membunuh Qinchen, bahkan lebih sulit bagi mereka untuk menerima jika begitu banyak ahli yang mulia dari 10.000 ras yang bisa masuk ke wilayah bintang gelap ini. Tulang Emas Yao Huang marah, meskipun dia tidak berdaya, tetapi dia hanya bisa mematuhi perintah dari Yang Mulia Bumi Yuan Hun. Dan dia hanya bisa melihat Qinchen dan yang lainnya pergi jauh ke dalam bintang yang gelap. Sementara dia sendiri mundur dengan cepat. Sekelompok sampah keluar untukku. Sulit bagi Tulang Emas Yao Huang untuk bergegas menuju bintang gelap. Akan tetapi sangat mudah baginya untuk mundur. Dan dalam sekejap, dia sudah kembali ke area sebelumnya. Dia pun dengan cepat mendesak tahta tulangnya untuk langsung membunuh para ahli yang mulia dari 10.000 ras. Untuk menekan para master yang menuju ke bintang gelap. Dan kemudian boom, tahta tulang yang mengerikan telah ditekan. Tiba-tiba jeritan-jeritan bergema. Dan beberapa master yang bergegas menuju bintang gelap itu langsung diledakkan oleh Tulang Emas Yao Huang yang sedang marah. Dan master itu pun seketika berubah menjadi kabut darah. Dan Kaisar Tulang Emas Yao Huang langsung memurnikannya dan juga menelannya.
Dasar sampah, siapapun yang berani masuk tanpa izin di sini, maka kalian tidak bisa menyalahkan kursi ini karena kejam, kata tulang emas Xiao Huang. Dia meraung, seraya mengeluarkan auranya yang menakutkan dan menekan semua master dari 10.000 ras tersebut. Sementara dalam hal ini, Qin Chen dan Molly tidak berkata-kata sedikit pun. Orang-orang ini, Qin Chen secara aktif sebelumnya mengundang mereka untuk melawan tulang emas Xiao Huang, tetapi tidak ada yang berani mengambil tindakan. Dan sekarang Qin Chen secara alami tidak akan berbicara mewakili mereka. Pada saat ini, Qin Chen, Molly, dan Iblis Api Merah terus masuk lebih dalam. Dan mereka bertiga dengan cepat memasuki tempat yang jaraknya 3.000 mil. Tempat ini sudah dekat dengan tempat yang dirasakan Pangeran Jinwu dan yang lainnya. Yang mulia luar biasa, pangeran ini mengaguminya, kata Pangeran Jinwu. Dia berkata kepada Qin Chen dengan sedikit emosi. Mampu bertukar pukulan dengan tulang emas Xiao Huang dan memaksa tulang emas Xiao Huang untuk mundur berkali-kali. Saya khawatir tidak banyak orang di generasi muda yang bisa melakukannya. Pada saat ini, setelah Qin Chen mendekati 3.000 mil, Qin Chen pun berhenti. Bukan karena Qin Chen tidak bisa bergerak maju, akan tetapi Qin Chen sebelumnya terus bergerak maju. Itu untuk menghindari kejaran dari tulang emas Xiao Huang. Namun sekarang Qin Chen telah datang ke sini, dan tulang emas Xiao Huang tidak berani lagi muncul di sini. Dan Qin Chen tidak perlu terburu-buru menuju bintang yang gelap di depan. Selain itu, aura gelap dan kacau di tempat ini telah memberikan beberapa kendala bagi Qin Chen. Dan Qin Chen pasti merasakan banyak hal di sini. Berdiri di dalam kehampaan, Qin Chen menatap bintang besar itu dengan seksama. Pada saat ini, bintang besar itu memiliki aura hitam kacau yang keluar dari waktu ke waktu. Itu seperti api hitam yang mengepul dan melonjak dan terus-menerus menyapu. Meskipun bintang besar ini masih sepenuhnya hitam dan memiliki aura kekacauan hitam yang mengerikan yang melonjak pada saat yang bersamaan, namun samar-samar Qin Chen dapat melihat garis luarnya di saat dia semakin dekat. Bintang raksasa ini sepertinya tersusun dari magma hitam, seolah-olah disatukan satu persatu. Bahkan seolah-olah bisa melihat aliran magma hitam tersebut. Apa yang ada di dalamnya? Kata Qin Chen, ketika dia mencari bintang gelap besar ini berulang kali. Dan setelah mencari berulang kali, Qin Chen pun akhirnya menemukan ada sesuatu di bintang ini. Pada bintang ini, sepertinya ada sesuatu yang tertinggal di titik terdalam. Walaupun bintang dari bintang ini tampak seperti magma hitam, namun bagian dalam bintang tersebut akan mengalir dari waktu ke waktu. Namun bintang terdalam dari bintang ini secara samar-samar tampak ada seseorang yang sedang duduk di dalamnya. Dan ini pun seketika mengejutkan Qin Chen. Apa seseorang berada di bintang gelap itu? Apa itu? Kata Qin Chen. Dia terkejut. Dan ketika Qin Chen melihatnya dengan cermat, di atas bintang hitam, sepertinya ada sosok yang sedang duduk bersila, tetapi Qin Chen tidak bisa membedakan penampakan sebenarnya. Segera aura hitam yang mengepul melonjak, menutupi sosok itu, dan ketika Qin Chen melihat ke atas lagi, sosok itu telah menghilang dalam sekejap mata. Senior leluhur naga, pernahkah kamu melihatnya? Kata Qin Chen. Dia tidak percaya. Bagaimana mungkin ada orang di atas bintang gelap ini? Perlu dipahami bahwa saat ini, bahkan ahli yang mulia bumi Yuan Shun dan yang lainnya hanya berjarak sekitar 8.000 mil dan masih ada 2 hingga 3.000 mil jauhnya untuk bisa memasuki bintang gelap tersebut. Namun, bagaimana bisa ada orang di dalam bintang gelap tersebut? Di atas bintang gelap ini ada seorang wanita, kata leluhur naga. Apa wanita? Mendengarnya hati Qin Chen kaget karena sosok sebelumnya Qin Chen merasa sedikit familiar. Dan Qin Chen sebelumnya mengira bahwa dia salah membacanya. Senior leluhur naga, apakah kamu juga bisa melihatnya? Kata Qin Chen. Dia merasa sangat menakjubkan. Senior leluhur naga berkata demikian. Jelas, tidak mungkin membuat kesalahan. Tapi, bagaimana sosok familiar wanita itu bisa muncul di bintang gelap itu? Qin Chen kemudian melihatnya dengan seksama. Tetapi pada bintang gelap itu, sosok hitam melonjak dan gambar sosok itu telah menghilang sepenuhnya. Dan Qin Chen tidak dapat lagi melihatnya. Yang membuat Qin Chen semakin bingung adalah sepertinya yang mulia bumi Yuan Hun dan yang lainnya tidak dapat melihat sosok wanita itu. Qin Chen memandang dengan curiga ke lokasi yang mulia bumi Yuan Hun dan yang lainnya di depan mereka. Namun yang mulia bumi Yuan Hun dan yang lainnya tidak mengalami keributan apapun. Seolah-olah mereka belum pernah melihat sosok di bintang gelap tersebut.
Dan Qin Chen mengambil kesimpulan bahwa Yang Mulia Bumi Yuan Hun dan yang lainnya tidak dapat melihat sosok itu. Qin Chen, kamu baru saja menyakitiku dengan menyedihkan. Pada saat ini, Molly membawa iblis api merah ke posisi Qin Chen. Dan ketika dia muncul, dia berkata dengan tidak puas. Sepertinya aku tidak melakukan apa-apa kan, kata Qin Chen dengan ringan.